Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilinawati Putri, NIM 33 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Saya akan menjelaskan yang pertama, memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fi sabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kasturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka disolati. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Mereka yang bisa memandikan untuk jenazah laki-laki, yang pertama, laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misalnya kakak, adik, keluarga, atau kakek. Yang kedua, istrinya sendiri. Yang ketiga, laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan, misalnya tetangga ataupun teman. Yang keempat, perempuan yang masih muhrim. Untuk jenazah perempuan, yang bisa memandikannya adalah suaminya. Yang kedua, perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misalnya kakak, adik, keluarga, atau nenek. Yang ketiga, perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan atau tetangganya dan juga temannya. Yang keempat, laki-laki yang masih muhrim. Niat memandikan jenazah untuk jenazah laki-laki. Nawaitul ghusla adaan hadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan niat memandikan jenazah untuk jenazah perempuan. Nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit diantaranya adalah: pertama, tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayit. Yang kedua, air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya, sekitar 6-8 ember. Yang ketiga, gayung secukupnya 4-6 buah. Yang keempat, kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit. Yang kelima, tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit agar tidak terlihat dari luar. Yang keenam, gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Yang ketujuh, sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya ini berpenyakit menular. Yang kedelapan, sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. Yang kesembilan, sampo untuk membersihkan rambut. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air, tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan, kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya. Adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali pada anak kecil. Yang ketiga,
Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang sedang hamil. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya, yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ketujuh, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak kemasukan air. Yang kedelapan, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, telinga hidung, kukunya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Yang kedua ini ada mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan 1 lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat. Namun, kalau memungkinkan, hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat adalah seperti berikut. Yang pertama, jangan mengkafani mayat secara berlebihan. Yang kedua, untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan. Biaya kain kafan yang digunakan hendaknya itu diambil dari pokok harta peninggalan si mayat. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Adapun cara mengkafani mayat dengan baik adalah seperti berikut. Yang pertama, letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian bawah telapak kaki. Yang kedua, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpukan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Yang keempat, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Yang kelima, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit, bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Yang keenam, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayat. Yang ketujuh, bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Yang kedelapan, letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Yang kesembilan, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang.
Yang ke-10, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Tutuplah persendian mayit yang dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi-sendi jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher dan wajah atau muka. Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya mensolatkan jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah atau mayat seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan solat jenazah ini jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Dari hadis-hadis itu jelaslah bahwa sholat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk sholat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardu ain. Hukum mensolatkan jenazah hanyalah fardu kifayah. Adapun yang diwajibkan untuk disolatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati syahid atau mati dalam peperangan melawan musuh Islam. Adapun rukun sholat jenazah yang berlangsung selama pelaksanaan sholat jenazah sebagai berikut. Yang pertama, niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sholat jenazah mayit laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dan niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbir, membaca Allahu Akbar 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Yang keenam, berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat. Dan yang terakhir, salam. Yang keempat, ini menguburkan jenazah. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengubur mayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Yang ketiga, cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Yang keempat, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Yang keenam, waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Yang ketujuh, untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Yang kedelapan,
Orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Yang kesembilan, setelah mayit sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. Di atas kubur boleh dipasang nisan itu untuk sebagai petanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak boleh ditulisi. Yang 11, setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Yang ke-12, dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Yang ke-13, mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. Yang terakhir, beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah diantaranya adalah jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur, dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penyampaian saya tadi berguna untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.